Oke. Saya ulang Pak Ibu ya, sebelum kita ke soal ya. Sebelum kita ke soal. Untuk yang diujiankan sekali lagi ya, yang diujiankan sekali lagi, yang diujiankan ya sudah saya jelaskan Maaf berkali-kali. Bapak, Oke. jangan lupa record nanti kelupaan. Sudah Bu. Ya. Oke. Untuk P2 P3 ya, untuk P2 P3 ujian semua guru itu sama ya. Jangan ini apa namanya? Jangan pusing-pusing Bu ya. Untuk P2 P3 ujian semua guru sama baik PGSD, baik guru kelak, baik guru PAUD, baik guru PAI, baik guru matematika, guru fisika. Ujiannya sama, semuanya sama. Mananya Samanya dari mana? Samanya dari yang namanya ya, yang namanya itu apa namanya tuh? SJT ya, SJT sama yang namanya manajerial sama namanya sosiokultural ya. Jadi itu ujian untuk P2 P3 SJT manajerial sosiokultural wawancara nanti ya terakhir itu seleksi terakhir. Ya, dari mana taunya? Dari yang udah saya bilang kemarin kan gitu. Dari apa namanya tuh? Dari web ya, dari web. Dari web itu dari Juknis, nih Juknis kan. Udah jelas sekali ya. Dari Juknis, dari web itu sudah sangat jelas bahwasannya ujian itu adalah ujian yang namanya SGT dan wawancara ya. Dari mana Pak? Ini nih saya bilang. Nah, nih, P3 ke guru. Makanya Bapak Ibu jangan takut ya, ujian itu apa, Pak? Ya, mau P2 P3 di sini ya, dijelaskan sekali lagi ini ya, P2 P3 sudah sangat jelas ya. Jadi jangan ragu. P2, pelamar kategori XTHK2 dan guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar pada Dapodik, masa kerja paling rendah 3 tahun, mengikuti seleksi kompetensi yaitu teknis berupa penilaian situasi kerja sederhana, kompetensi manajerial, kompetensi sosial, kultural, dan wawancara. Artinya di sini P2 P3 baik dia guru apapun itu soalnya sama. Perhatikan kata-katanya ya. Perhatikan kata-katanya di situ. Tidak ada perbedaan soal antara P2 dan P3. Semua guru mau mapel apapun, ketika dia masuk kategori yang namanya THK2 dan kategori yang namanya non ASN tadi itu, ya nih, non ASN nih, ya, kategori khusus, ya. Non ASN kebutuhan khusus, masuk dia P2 P3, sudah ujiannya adalah penilaian kinerja sederhana, manajerial, sosial kultural, wawancara. Oke, paham ya Bapak Ibu ya? Tidak ada di situ dibilangnya ujian mapel, berbeda bidangnya nggak ada. Jadi jangan nanti kesalahpahaman di mana-mana ya. Pak, saya guru mapel PAI, tapi P3, apakah ujiannya ada mapel PAI? Nah, Pak, saya mapel fisika, apakah ujiannya ada mapel fisika? Perhatikan untuk P2 P3 sekali lagi soalnya sama ya, soalnya sama. Oke. P2 P3 apakah ada passing grade? Tidak ada, hanya nilai tinggi-tinggian nilai peringkat terbaik. Dimudahkan P2 P3 untuk lulus menjadi P3K, dimudahkan kalau kuotanya besar ya, dimudahkan. Kalau kuotanya kecil ya saingan kan gitu aja logikanya. Tinggi-tinggian nilai. Kalau kuotanya besar, udahlah tinggi-tinggian nilai awak di atas lah kan biar supaya enak, biar dapat sekolah induk kan gitu. Oke ya. Mana perbedaan antara P2 P3 dengan P4? Dibaca. Dibaca nih. Seleksi kompetensi teknis sesuai bidang jabatan. Kalau bahasanya sesuai bidang jabatan, apa itu dia? PPG yang terdaftar di Dapodik. Nah, ini namanya P4. Nah, ketika bahasanya, diksi kalimatnya mengatakan seleksi kompetensi teknis sesuai bidang jabatan, itu artinya P4 beda-beda. Kalau mapel PAI, maka pedagoginya, profesionalnya tentang PAI. Untuk P4 ya, untuk P4. Kalau ibu nggak masuk P4, jangan harap ada soal pedagogi, jangan harap ada soal profesional. Kok mau minta soal itu? Kan aneh. Dikasih soal yang enak pemerintah, minta soal yang payah. Kan udah aneh itu.
Ya. Jadi jangan mau diinikan. Kenapa? Dan P2, P3 ini semua jawaban berpoin. Sedangkan P4 kalau salah itu 0 di teknisnya ya. Jadi P4 itu disusahkan untuk menjadi P3K. Ketika yang mudah itu yang PPG prajabatan karena dia di mapping ya. Bagi PPG prajabatan itu mudah. Kapan P4 itu bisa lolos? Ya ketika kuotanya yang lebih banyak. Ya, yang kuotanya lebih banyak, P4 bisa lolos. Kenapa? Kuotanya lebih banyak, sisanya banyak, itu peluangnya besar. Tapi kalau kuota sedikit, peluangnya kecil lah. P4, kapan P4 Pak yang biar supaya aman? Tahun berikutnya lah kan gitu. Jadi kalau seleksi kompetensi teknis sesuai bidang jabatan itu P4. Ya, P4. Apa persamaan ujian P2, P3, dan P4 yang sama itu sosial, kultural, dan manajerial. Karena jadwal kita ini nanti ada pengulangan ya. Ini minggu ini kan manajerial, minggu lalu itu sosiokultural. Nanti saya pisahkan Senin depan yang PGSD P4 di grup baru P4 aja semuanya untuk PGSD ya P4. Sosial, kultural. Yang lainnya sama aja, ujiannya sama. SJT nih ha. Untuk SJT ini sama semua untuknya. Untuk semua P2, P3 sama. Gak ada beda. Kenapa? Karena bacaannya, tulisan di sini, literasinya, kalimatnya tidak ada sesuai bidang jabatan. Yang ada pelamar dari kategori XTAK 2 dan guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun mengikuti seleksi kompetensi teknis berupa penilaian situasi kerja. Nggak ada di bidangnya sesuai bidang jabatan. Tidak ada. Yang ada situasi kerja sederhana. Itulah dapat diartikan konsep soalnya sama. Dari mana lagi tidak diambil samanya? Dari sini. Ha. Makanya Bu, Bapak Ibu, jangan takut ya, jangan takut mengenai tesnya ya. Dibaca juknisnya, dibaca webnya, itulah namanya ini ya. Dan dari mana itu? Nggak mungkin lah soal P2, P3 nih. Untuk materi soal seleksi kompetensi teknis bagi pelamar kebutuhan khusus P2, P3. Jawaban benar paling rendah 1, paling tinggi 5. Tidak ada soal profesional, jawabannya benar nilai 1. Kalau soal profesional itu jawaban salah 0. Jawaban benar poin 5. Itu biasanya soal profesional. Soal pedagogi juga seperti itu. Paham ya Pak Ibu ya? Perhatikan untuk P4. Untuk materi soal kompetensi teknis bagi kebutuhan umum P4. Perhatikan. Salah dia 0. Benar dia 5. Disinilah ada pedagogi, ada profesional. Sesuai dengan yang namanya di web tadi. Jadi Ibu, kalau Ibu masuk P3, kalau lagi bilang Pak banyak guru kelas, apakah sama soalnya Pak kayak guru kelas? Nah, udahlah ya. Dari awal sudah saya bilang tadi, untuk P2, P3 ujiannya sama bagi semua guru. Jangan lagi tanya, Pak nanti ada mapelnya Pak. Pak saya kan guru Pak, iya apakah sama dengan guru SD? Apakah sama dengan guru fisika? Jangan lagi tanya itu, sama kalau dirimu masuk P2, P3. Karena nggak ada dibilangnya di situ, di web tadi nggak ada dibilangnya sesuai dengan bidang jabatan. Yang sesuai dengan bidang jabatan adalah P4. Bisa dipahamin semua ya? Saya menjelaskan lantang, tegas, dan itu karena saya baca juknis, saya baca informasi. Ketika Bapak Ibu nggak baca informasi, maka kebingungan. Sudah saya kasih tahu, buka P3K guru, buka juknisnya, buka mekanismenya, nggak tahu tanya ke saya. Jangan nggak baca, karena kita guru wajib baca. Itu tadi ya. Ya. Itulah tadi saya bilang yang namanya SJT, situasi kerja sederhana. Kenapa? Karena dimudahkan. Ingat sekali lagi, untuk P2, P3 dimudahkan jadi P3K. Jangan takut, dimudahkan kalau kuotanya sangat besar. Kalau kuotanya kecil, ya bersaing, tinggi-tinggian nilai. Pak, kuota saya Pak 850. Yang daftar kami Pak P3 cuma 500. Ya udah duduk aja di rumah, ngopi-ngopi sambil belajar, ya kemungkinan besar lulus. Pak, kuota saya Pak 500, yang daftar 3000. Itu nggak duduk-duduk namanya, kerja keras. Kan gitu aja, simple-simple aja logika saya. Pak, kuota saya 100 Pak, yang daftar 120. Ya udah, masuklah kau di rankingan 100 itu biar menang. Gitu aja simpelnya. Pak, kuota saya 800, yang daftar 100. Ya udah duduk tenang santai ngopi menang.
Ngapain pusing-pusing? Karena P2, P3 memang dituntaskan untuk tahun ini sampai tahun 2024. P4, Pak, kalau kuota kamu besar, ada sisanya besar, maka itu ada peluang. Yang paling berpeluang adalah PPG Prajabatan sebenarnya, karena di mapping dia. Itu simple ya. Saya jelaskan itu nggak mau bahasa lembut. Saya bahasa-bahasanya langsung saja, biar paham ya. Itu dia. Bisa dipahami ini semua ya. Mana ujian saya, mana Pak, kalau hanya P1 Pak, yaitu kalau kuota daerahmu hanya P1 saja, mohon maaf lahir batin. Nggak bisa kita pindah kabupaten ya. Nggak mungkin lah, pinjam dulu kuota kabupaten, nggak bisa lah. Yang ada pinjam dulu 100 yang bisa ya. Nggak ada pinjam kuota. Jadi kalau nggak ada kuota, tahun depan lah, bagaimana bimbing lagi? Tetaplah saya bimbing, janganlah takut ya. Tahun depan lah itu P3K-nya. Oke, tetap belajar Pak. Suka hati kau lah mau belajar. Enggak ya nggak apa-apa. Tahun depan juga saya bimbing. Belajar aja Pak, ya nggak masalah belajar. Yang penting dapat ilmu. Gitu saja loh ya. Simple saja saya ya. Oke ya. Oke. Soalnya ya. Jangan takut ya, jangan takut P2, P3 karena nggak ada passing grade. Nggak ada passing grade lagi dikasih pemerintah. Nah, Pak, nanya Pak, apa? gimana mau nengok jumlah pendaftarnya tuh Pak? Mana lah aku tahu, aku bukan panitia. Nah, tanya lagi mana aku ini Ya P4 nggak bisa daftar Pak. tanya panitia. Oh, BKDSDM, boleh aku tahu berapa lamarnya? Pak, mau tanya Pak, misalnya itu kuotanya yang diambil itu 180, yang daftar 220 itu diambil nggak Pak? Iya Kak, Di masuklah kabupaten itu. perankingan kamu. Kalau kuotanya 180 lah, yang daftar 220, ya berusaha keras lah agar tidak peringkat 220. Kan gitu ya simpelnya kan? Peringkat atas 20 besar kek, 30 besar kek, biar menang. Itu namanya keenaan kalau kuota Amir. yang dapat. Amin, Pak. Mau tanya Pak. Jangan tanya sekarang, nanti aja. Apa lagi? Cepatlah. Dua orang terakhir. Lanjut soal, Pak. Lanjut pembahasan soal. Ini tanya dulu terkait apa? Ada lagi, Pak. Pak, silakan Pak. Cepat Pak. Baik lanjut soal. Ayo Pak. Oke, aman? Aman, sip. Lanjut. Aman ya. Lanjut Pak. Sekali lagi Soal, jangan takut Pak, ya lanjut P2, soal. P3 soalnya sama. Jangan bahas-bahas di pesan-pesan tuh yang ada. Pak, kami guru mapel Pak. Apakah sama soal? Bilangin sama kok, payah kali dibilangin. P4 belum bisa mendaftar Pak. Kalau kamu Bertanya. P4, P4 belum bisa Pak. mendaftar. Izin bertanya, Pak. Silakan Bu, cepet. Itu nanti ujiannya tuh Pak, cepet Pak. Itu nanti sudah ujian ngisi soal tuh langsung keluar skornya gitu ya, Pak ya? Live skor Bu, Ibu nggak usah bawa keluarga ke sana. Jauh-jauh kali keluarga ke kota itu. Live skor, Ibu tampilkan aja pakai HP Ibu di di rumah tuh pakai TV tuh. Live skor, ya live skor apa? Keluar nilai namanya sederhana. Silakan Pak, cepet Pak. Amir, itu untuk tes wawancara itu digabungin jadi satu dengan Enggak tes Pak, kompetensi enggak atau satu Pak. terpisah? Wawancara dipisahkan. Kapan wawancara dipisahkan? Ketika selesai ujian pertama ini, teknis, manajerial, sosiokultural. Nanti wawancaranya di kabupaten setempat pakai CAT juga, paham? Paham, Pak. Mulai Pak. Saya Pak, bimbelnya mulai. Lanjut, Pak, lanjut. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tidur dulu ya, tidur. Oke, kita lanjut soal ya. Kita lanjut ke soal. Saya mute dulu semuanya. Ya mohon maaf lahir dan batin. Saya mohon izin dulu. Saya jelaskan dulu Bapak Ibu ya tentang yang namanya soal manajerial. Pak, apakah soal manajerial sama Pak? P2, P3, P4 manajerial lah soalnya. Nggak manajerial. Ada pasti ada ya. Sosial kultural juga ada. Oke, itu yang sama bagi P2, P3, P4. Apa yang sama? Manajerial, sosial, kultural. Kasih tahu ke guru-guru yang nggak tahu bagaimana bentuk soalnya. Kawan-kawan Ibu tuh pastilah. Kita lanjut ya, nomor 1. Seringkali seorang guru harus menjalankan tugas yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya dan keterampilannya. Maka biasa yang kita tuh, Pak Heru, kok betul listrik dulu? Saya guru SD Pak. Nggak mungkin gitu bilangnya. Pastilah dibenerin, ya kan? Jadi caranya apa? Carilah jawaban seperti itu. Kan? Walaupun tidak sesuai dengan latar pendidikannya,
dan keterampilannya. Kalau dikasih tugas, biasanya kita ya kerjakanlah. A. Guru sebaiknya hanya bekerja bila sesuai dengan bidang pendidikannya dan keterampilannya. Orang disuruh kepala sekolah kok, kan gitu. Ya. B. Guru melaksanakan setelah menyampaikan pada pimpinan bahwa itu sebenarnya berada di luar bidang ilmu saya. C. Guru menjalankan sepenuhnya sekalipun harus menguat hati melaksanakannya. D. Guru menjalankan tugas dan menganggap sebagai kesempatan untuk belajar pada bidang yang pernah digeluti. Iya, jawaban yang paling baik dan D. sebaik-baik jawaban Pak, D, itu. D. Saya mute dulu Pak Ibu ya, D. saya mute dulu. Udah, tenang aja. D. Ya, tenang aja ya. Saya mute dulu biar saya jelaskan ya. Jawaban terbaik adalah di D. Di D-nya 5 poin ya. Di D-nya 5 poin. Di mute ya Bu semuanya. Oke, saya mute dulu semua Bu ya. Tenang aja, biarlah saya yang jelaskan. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Terdapat 5 kriteria. Nanti juga jangan sampai terkecoh, Pak. Ada Pak tryout Pak yang manajerialnya Pak 5 jawaban. Nggak bisa ya. Jawaban cuma 4. Di mana bacanya? Di Juknis. Ya. Terdapat 5 kriteria. Ya. 5 kriteria teman penilaian sejawat. Yaitu kejujuran, kedisiplinan, integritas, tanggung jawab, penampilan. Ingat, manajerial soalnya pilihan gandanya cuma sampai 4. Di mana Pak? Di Juknis. Supaya penilaian kepada teman sejawat yang dilakukan objektif, maka yang dilakukan adalah bagaimana kita menilai kawan tadi objektif. Ya nggak bisa objektif, subjektif lah. Tapi kayak mana? Jawabannya harus baik-baik lah. Cari jawaban yang menilainya itu objektif sesuai dengan apa yang diminta. Nah, setiap aspek yang dinilai dulu. Ya. Semua teman, misalnya aspek kejujuran dinilai dulu untuk semua teman, baru aspek kedisiplinan. Ya, ini kita anggap bagus lah. B, meranking aspek kejujuran dan ranking pertama sebagai terakhir untuk semua teman, kemudian dilanjutkan meranking aspek kedisiplinan dan seterusnya. Menilai satu persatu teman sejawat dengan 5 kriteria. Nah, ini baik nih, sangat paling baik. D, mendiskusikan teman lain, nah ini salah ya, agar tidak tendensius dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan tidak tendensius ya, tidak baik. Yang benar apa ya? Yang benar ya C lah. Menilai satu persatu teman sejawat. D. C. C, lebih baik yang C. Jawabannya itu yang 5 poin. Ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di dalam diskusi kelompok, ya, saya biasanya dikenal sebagai individu. Nah, individu apa? Sulit menerima pendapat orang lain. Janganlah jawaban seperti ini ya. Membutuhkan waktu lama untuk meyakinkan saya sebelum menerima pendapat orang lain. Salah juga jawaban seperti ini. Dapat menerima pendapat orang lain asalkan tidak terlalu bertentangan dengan pendapat saya. Baiklah. Mampu memahami perbedaan dalam pendapat. Baik. Yang paling baik antara C dan D, 2 jawaban ini adalah D. 5 poinnya di D. Ya, 5 poinnya di D. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, soal berikutnya masih gampang soalnya. Siswa peserta Olimpiade Sains Nasional OSN dari sekolah Anda gagal meraih skor tertinggi dalam uji coba OSN. Sebagai pendamping OSN, apa yang Anda lakukan? Kalau gagal ya belajar lagi. Gitu aja kok repot. Ya kan? Gagal tuh biasalah. A. Merencanakan, menyiapkan, dan menyelenggarakan latihan lebih intensif bagi peserta untuk mengikuti waktu berikutnya. Ya, baik sekali. Meminta peserta OSN membentuk kelompok belajar materi OSN agar penguasaannya meningkat. Baik juga lah ini. Ya. Meminta alumni OSN untuk mengajarkannya para peserta tentang yang namanya cara menjawab soal OSN. Baik juga. Mendorong para peserta OSN mengikuti tambahan pengayaan materi Olimpiade dari guru kelas. Ya, baik juga lah. Nah. Paling baik mana kalau udah kalah atau tidak meraih skor tertinggi? Karena jawabannya semua baik. Kita pilih jawaban baik yang paling baik. Bandingkanlah. Kalau saya rasa di antara jawaban terbaik yang 4 ini, jawaban 5 poinnya di nomor A. Atau ya 5 poin pula. 4 poinnya di A ya. Merencanakan, baik. Menyiapkan untuk latihan lebih intensif, jawabannya A. Oke, latihan intensifnya adalah yang A, 4 poin. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Berdasarkan introspeksi dan pendapat teman sesama guru, pribadi saya mencerminkan, carilah jawaban yang baik-baik. Orang yang sulit, jangan orang yang sulit. Ya. Orang yang dapat mengapresiasi perbedaan, baik, bagus.
Namun untuk hal-hal yang hanya dapat dipahaminya. Ya, kurang. Ini baik, kita anggaplah baik lah. Ya. Orang yang dapat mengapresiasi keberagaman dan memiliki keberanian untuk berpendapat untuk setiap perilaku yang tidak toleran. Baik. Orang yang terbuka dengan masukan atas prinsip dan keyakinan diri serta siap mengupayakan kompromi dengan orang lain. Baik. Oke. Yang mana paling baik di antara 3 jawaban ini? B, C, D. Kita tengok. Orang yang dapat mengapresiasi perbedaan, namun ada kata namun itu di situ. Lebih baik yang C daripada yang B. Nah. Tinggal yang C sama yang D. Orang yang terbuka dengan masukan atas prinsip dan keyakinan diri, serta siap mengupayakan kompromi dengan orang lain. Orang yang dapat mengapresiasi keberagaman dan memiliki keberanian untuk berpendapat untuk setiap perlakuan yang tidak toleran. Iya, yang C lah lebih baik. Ya. Kenapa dia menghormati toleransi? Jadi yang 4 poinnya di mana? Di C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jadi nggak susah Bu ya. P2, P3 tuh nggak susah lah ya. Manajerial juga nggak susah kali lah. Tinggal dipahamin aja. Seringkali dalam bekerja tim, kelompok memiliki pandangan yang bertentangan dengan pendapat Anda. Pernyataan yang paling menggambarkan reaksi Anda adalah kalau bertentangan berpendapat, ya, janganlah jawabannya yang egois kan gitu. Keluar dari kelompok ini kan egois. Keluar dari kelompok ini kan egois. Tetap bergabung dalam kelompok, namun diam-diam mengharapkan gagal, egois lah itu. Menerima kelompok apa adanya, namun bersikap kritis terhadap keputusan yang diambil, bagus. Menerima sepenuhnya keputusan kelompok dan melakukan introspeksi apabila ada pandangan pribadi yang keliru, baik. Di antara jawaban terbaik ini, antara C sama D, yang satu mengkritisi, yang satu introspeksi. Mana yang baik? Ya introspeksi lah yang baik. Kalau dia salah, jadi jawabannya D yang 4 poin. Jadi seperti itu aja menjawab soal manajerial. Kenapa? Cari aja perbandingan jawaban itu. Karena jawabannya cuma 4. Tidaklah sulit. Teknis Pak, sulit. Tidaklah sulit juga teknis. Kalau banyak soal dibahas. Kalau cuma sedikit dibahas, pening. Pak, kalau soal panjang gimana Pak? Ya baca aja ya, baca aja. Anda saat ini langsung cepet. Maksudnya gini, kalau soalnya panjang. Bisa ulang nomor 5 isinya, Pak. Ya Bu, ntar Bu. Isinya nomor 5 tuh C Bu ya. Orang yang dapat mengapresiasi keberagaman dan memiliki keberanian berpendapat setiap perilaku yang tidak toleran. Jadi dia berani mengurangkan pendapat kalau ada perilaku yang tidak toleransi. Oke, dia menghormati toleransi, dia menghormati keberagaman. Oke, nomor 7 ya. Nomor 7. Kalau ada soal panjang seperti ini, maka bacanya itu bisa cepat boleh. Kalau bacanya lambat ya pelan-pelan. Anda saat ini merupakan seorang guru yang baru. Berarti guru baru dia. Langsung di otak tadi, guru baru. Oh, guru baru. Di mana Anda baru mengajar di sana di 3 bulan. Anda dapat beradaptasi mengajar di sana karena dibantu dan bimbing oleh guru-guru senior seperti Bu Aminah yang dulunya merupakan guru saya di sekolah. Pada saat agenda hari Senin Anda melaksanakan rapat dengan guru-guru lain, fokus bahasannya yaitu sekolah tempat Anda mengajar mengalami kekurangan tenaga pendidik. Di tengah rapat, berarti satu dia guru baru, habis itu ada masalah kekurangan tenaga pendidik. Memberikan usul untuk menambah mata pelajaran yang Anda mampu karena merasa Anda guru yang potensial. Dia ditambahin tugas tambahan. Hasil akhirnya adalah Anda harus mengajar 4 mata pelajaran sekaligus. Berarti guru baru karena kekurangan pendidik di sekolahnya harus mengajar 4 mata pelajaran sekaligus. Itu usulnya. Sikap apa yang Anda tunjukkan sebagai seorang guru yang belum berpengalaman? Anda dianggap potensial. Andalah yang bisa memegang amanah ini, ditunjuk. Berarti apakah jawabannya? Jawabannya namanya kita guru baru, harus beradaptasi dengan lingkungan kita. Sebaiknya menerima. Sebaiknya menerima, maka yang ini salah. Seperti itulah cara menjawab soal yang panjang. Jadi harus paham di kepala tadi simpan guru baru. Masalahnya apa? Cari masalahnya apa? Ya. Oh, masalahnya ada yang namanya gurunya itu kekurangan guru. Ditugaskan Anda 4 mata pelajaran. Sebaiknya Anda ngapain? Ya terima. Terima tugasnya. Kalau terima tugasnya, maka carilah di antara jawaban terbaik yang ini. Yang A, menerima tugas yang diberikan oleh tim mengajar dan meminta bimbingan. C,
menerima tugas oleh tim mengajar dan bekerja lebih keras juga mandiri. Karena dia tadi kurang berpengalaman, sebaiknya bimbingan dari guru-guru senior itu lebih baik ketimbang yang C. Jawabannya itu yang A. Setelah dibimbing, barulah bekerja keras, belajar sendiri. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sama seperti saya ngadakan bimbel ini. Kalau ibu mau peringkat atas di rankingan, saya paling zoomnya 3 kali seminggu. 1 jam. Ya, paling lama 1 jam. Yang lain tanya jawab. Jadi bagaimana meningkatkan kualitas kita adalah soal-soal yang saya berikan tuh embatlah, hajarlah, ulanginlah sampai muak. Nah, itu jawabannya. Belajar tuh sampai muak, sampai udah muak nengok soalnya. Oh, udah muak aku nengok soalnya. Itu namanya belajar, ya. Udah males, udah enek nengok soal itu karena udah sering-sering dijawabnya. Itulah namanya muak, ya. Kalau udah muak itu berarti udah aman, ya. Kenapa? Sering belajar artinya. Anda adalah seorang guru ASN senior yang sudah bekerja lama di SMP tempat Anda mengajar. Anda kebetulan ditunjuk sebagai ketua tim dalam penyelesaian sebuah penugasan proyek kelompok mengenai audit sekolah serta penelitian yang ada, dan anggota Anda terpilih kebetulan merupakan orang dengan latar pendidikan maupun budaya yang berbeda-beda. Maka sikap Anda adalah lagi-lagi soalnya seperti ini. Anda ditugaskan memimpin sebuah proyek, ketua tim. Ya. Bagaimana sikap Anda membagi tugas itu dalam tim? Ya, bagi tugas sesuai dengan bidangnya. Karena seperti itulah jawaban yang dicari. Ya. Membagi tugas seadil-adilnya sesuai dengan latar belakang pendidikan dan kemampuan tepat supaya bekerja cepat dengan baik. Ya, ini yang bagus ya. Bagi tugas adil. Tapi kita bandingkan lagi dengan Nabi. Membagi tugas secara acak. Secara acak ini bahaya ya. Kerja keterampilannya A dikasih tugas Z. Susah nanti dia. Mengusulkan untuk mengganti kelompok, janganlah ganti kelompok. Ini nggak baik. Membagi tugas secara adil tanpa membedakan latar belakang maupun budaya yang ada, karena semua orang berhak mendapatkan posisi, ya, kesempatan dan kemampuan. Sehingga anggota ya paling baik yang A lah ya. Kalau ini masih tanpa membedakan latar belakang, harusnya dibedakan sesuai dengan bidangnya. Maka yang terbaik jawabannya yang A. Sesuai latar belakang dan baginya adil. Yang 3 jawaban ini kurang baik. A lah yang paling baik, 4 poin di A. Oke, kita lanjut ya. Soalnya nomor 9. Dalam suatu kerja tim, Junaidi ditunjuk sebagai motivator atau koordinator tim Anda. Setelah sekian lama, Anda dan teman-teman tim merasa Junaidi tidak mampu mengatur kinerja tim sesuai jadwal pengerjaan. Yang Anda lakukan adalah si Junaidi ini ya, masalahnya dia tidak mampu mengatur tim. Bagaimana cara kita? A. Mengadakan rapat untuk menyelesaikan pekerjaan tim meskipun tanpa Junaidi karena waktu sudah sangat mepet. Segera diselesaikan. B. Bersama-sama dengan teman tim menemui pembimbing. Janganlah ya. Kalau temui pembimbing jadi kacau ya. Jadi kacau ini ya. Ini kurang baik. Baikan yang A daripada yang B. Cara membandingkan jawaban. Bandingkan A sama B. Junaidi nggak bisa mengatur tim. Kalau kita lapor ke atasan, makin kacau tim kita, begaduh. Yang B salah. C. A sama C bandingkan. Menyemangati dan membantu Junaidi agar pekerjaan dapat selesai. Karena tim ini kerjasama ya. Kisi-kisinya kerjasama. Atau ada kisi-kisi manajerial itu kerjasama. Maka sebaiknya yang C lebih baik. Ya, ketimbang yang A. D. Kerja tim sesuai dengan keputusan Junaidi. Karena bagaimanapun Junaidi adalah koordinator yang kedepannya mempunyai visi misi membangun timnya dengan caranya sendiri. Junaidinya nggak bisa, maka ini salah. Tinggal C sama A, berarti 4 poinnya itu di C. Menyemangatinya dan membantunya. Jadi tim itu solid. Ketika tim solid, maka pekerjaan akan lebih mudah untuk diselesaikan. Jadi yang benar adalah yang C. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Sikap Anda terhadap guru. Ya, sikap Anda terhadap guru yang melakukan pembelajaran dengan model ancaman dan pemaksaan kepada peserta didik agar lebih berprestasi unggul adalah bagaimana sikap kita ya. Ada guru ya, kalau enggak kau siap tugas kau ya, aku makan kau kan gitu kan, atau kau usah masuk lagi kau, ngancam lah dia kan. Kalau duluan ngancam-ngancam ya. Sekarang ini malah makin enggak diancam, malah makin kacau juga kan gitu.
Kadang-kadang saya enaknya gitu kan. Kadang-kadang zaman sekarang ini lebih enak ngajar anak zaman dulu ketimbang anak zaman sekarang. Karena resiko atau hambatannya dulu tidak terlalu pusing. Kalau sekarang banyak ya hambatannya. Medsos ya. Dan game-game online. Ya, jadi bagaimana kalau nggak pakai ancaman ya, karena ini kurikulumnya terbaru ya K13 yaitu mengajarkan atau kurikulum merdeka, jangan pakai ancaman. Maka jawaban Anda adalah sangat tidak setuju ya, tidak setuju. Kalau setuju jangan ya. Oke. Sangat tidak setuju dengan tindakan guru tersebut dalam rangka meningkatkan prestasi unggul. Iya, bagus. Tidak setuju. Ya, jawaban yang paling baik adalah sangat tidak setuju ya. Kenapa? Karena dengan model ancaman anak sekarang, kalau dengan model ancaman makin kacau dia ya, makin nggak mau dia belajar. Zaman sekarang udah beda zamannya. Oke, jawabannya A ya. 4 poinnya di A ya, 4 poinnya di A. Oke. Anda ditugaskan di sekolah yang kurang maju, ditandai dengan kegiatan pembelajaran yang tidak optimal. Berarti kegiatannya tidak optimal, sekolahnya kurang maju dan pembelajaran tidak optimal. Media dan sumber yang belajar minim, serta kemandirian siswa yang rendah. Bagaimana upaya Anda? Ini adalah upaya Anda sebagai guru. Bagaimana Anda memanage ya, atau menghadapi masalah-masalah seperti ini. Anda harus bisa jadi guru yang serba bisa, atau guru yang punya akal brilian, atau guru-guru yang memanfaatkan lingkungan sekitarnya lah. Berusaha sekuat tenaga dan pikiran untuk menemukan cara-cara baru memajukan sekolah. Ini baik nih. Mengusulkan kepada Dinas Pendidikan agar mengutamakan program pendidikan kemajuan sekolah. Ini kan sekolah dia seperti tadi ini. Ini kurang-kurang antara A sama B, bagusan A, maka yang B salahkan. Meminta kepala sekolah, para guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Kalau gini, dia kepala sekolahnya, maka ini salah juga. Lebih bagus A. D. Mengajak partisipasi komite sekolah untuk pengadaan media dan sumber-sumber belajar yang diperlukan sekolah. Oke. Ada 2 jawaban yang baik di sini. Antara A, berusaha sekuat tenaga dan pikiran untuk menemukan cara-cara baru memajukan sekolah. Ya, dia berusaha memajukan sekolahnya dengan cara dia ngajar kan gitu. Kalau nggak ada medianya, maka dia beli medianya atau buat sendiri atau gimana pun caranya ya. Kalau guru-guru honorer jangan dulu lah, jangan ya baik. Kalau guru honorer ada buat media sendiri atau dia biaya sendiri itu luar biasa pengorbanannya. Tapi kalau guru sertifikasi itu wajib belilah barang. Makanya saya bilang nanti P3K Bapak Ibu ini wajiblah nanti ada sertifikasi juga. Ah itu enak. Kalau mau beli kurikulum merdeka dimainkan pun kok udah ada uangnya buat apa namanya itu media pembelajaran gampang karena duitnya banyak kan nggak masalah kalau gitu. Tapi kalau guru honorer dia buat media sendiri itu gila luar biasa. Saya hapus lah itu kan. Itu luar biasa pengorbanannya untuk sekolah. Makanya guru-guru seperti itu harusnya cepat-cepat jadi sejahtera, dapurnya ngepul, enak untuk ngapa-ngapain. Jadi jawabannya yang A dulu ya, berusaha sekuat tenaga menemukan cara baru memajukan sekolah, barulah mengajak partisipasi komite sekolah, pengadaan media ya baru. Dia contoh dulu dia, yang A dulu ya. Contoh dulu baru mengajak. Jawabannya adalah yang A 4 poinnya. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Jadi sekali lagi jawab soal itu karena soalnya semua berpoin. Maka sering-seringlah latihan soal. Pak, kapan teknis Pak diapain Pak? Minggu depan. Saya buatkan dulu modulnya. Masukkan kisi-kisinya. Saya kasih PDF-nya. Baru kita bahas lagi seperti ini. Oke, sabar saja ya. Pastilah. Pak, apalagi pulangan Pak manajerial? Pasti diulang lagi manajerial, sosial, kultural. Nanti setelah 2 minggu belajar yang namanya teknis untuk P2, P3. P4-nya nanti di siang hari. Teknisnya. 12. Kesempatan untuk menempuh pendidikan lanjut. Tidak mudah didapatkan. Oke, ini ya, masuk S2 dia. Nah, dapat beasiswa S2, misalnya gitu kan. Tingkat lanjutnya tidak mudah didapatkan. Ya, iya emang nggak mudah. Seandainya Anda mendapatkan kesempatan itu, nilai yang paling penting adalah kalau kita dapat kesempatan misalnya ambil S2, diapain? Dimanfaatkan lah kan gitu. Apa fungsinya? Ya. Fungsinya kita ambil S2 itu adalah pengembangan diri, ya. Pengembangan wawasan baik, pengembangan diri baik, pengembangan jaring sosial baik, peningkatan kecepatan baik. Ada 4 Pak jawaban terbaik sini kan, jawaban terbaik. Karena kita guru, maka pengembangan diri sebagai guru yang dapat bermanfaat bagi orang lain, terutama siswa. Makanya kalau ketemu jawaban 4 baik, bandingkan dulu aja B dengan A. Wawasan belajar atau manfaat bagi orang lain. Bagusan yang B. Ini salah.
B dengan C, pengembangan jejaring sosial atau bermanfaat untuk orang lain. Bagusan yang B daripada yang C. B sama D, peningkatan kecakapan dalam melaksanakan tugas di tempat kerja. Iya, ini D baik ya. B juga baik. Karena di B ini bahasanya bermanfaat untuk orang lain. Ini bisa jadi bermanfaat untuk teman sejawat, bermanfaat untuk siswa yang paling penting. Maka jawaban B lebih baik ketimbang jawaban yang D. Jadi seperti itu cara menjawab soal. Ini 3 poin. Oke. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Nomor 13. Seorang siswa ketahuan membawa handphone ke sekolah. Padahal sekolah sebenarnya sudah memberikan tulisan peringatan serta aturan untuk tidak membawa handphone ke sekolah ya. Tidak boleh bawa handphone ke sekolah ya. Artinya gurunya nggak boleh, gurunya pula siswanya nggak boleh bawa handphone di sekolah. Udah ada aturannya. Bagaimana aturan ini ya? Sekali lagi Bu ya, jawabannya tidak ada yang salah ya. Jawabannya tidak ada yang salah, semuanya berpoin ya, semuanya berpoin. Jadi jangan takut ya. Cari aja poin jawaban yang tinggi, bandingkan 2 jawaban yang benar. Seperti cara saya tadi menjawab soal. Oke, ketika ada siswa membawa handphone, kita ketahuan sama kita ya, sebagai ketahuan sama kita ya, ketahuan ya, atau kita ketahuan lah membawa handphone dia. Bagaimana sikap kita ya? Sikapnya adalah A, memanggil siswa, menasihatinya agar tidak membawa handphone ketika lingkungan sekolah karena akan mengganggu konsentrasi belajarnya. Baik. Segera menyampaikan hal ini kepada wali kelas serta guru bimbingan konseling untuk memperoleh penanganan lebih lanjut. Akan lebih aktif dalam mencegah agar siswa tidak membawa handphone ketika sekolah dengan cara pemeriksaan sebelum bel masuk kelas dan menyita HP sementara waktu. Menemui siswa yang membawa handphone saat di sekolah maupun di kelas serta memberikan teguran langsung dengan hadapan tidak mengulangi pelanggaran. Iya, ini saya rasa jawaban terbaik yang di A ya. Memanggil siswa dan menasihatinya agar dia tidak membawa handphone ketika di lingkungan sekolah karena akan mengganggu konsentrasi belajarnya. A dulu yang baik. Menasihatinya dulu ya. Ketika ini terus dilakukan, maka lakukan yang C ya, lakukan yang C. Periksalah ya. Periksa handphone atau setiap masuk kelas atau setiap dia mau masuk sekolah periksa ya. Kalau makin pusing lagi ya, maka jawabannya menyampaikan ke wali kelas untuk memperoleh penanganan lebih lanjut. Makin lagi gawat, menemui siswa membawa handphone, tegurlah secara transparan di depan itu biar jadi trauma. Tapi kalau ini yang paling baik itu di A dulu ya, di A dulu lah 4 poinnya ya. Manggillah secara humanisme, jangan yang lain dulu. Yang lain itu ketika kelakuannya makin parah. Oke, jawabannya A, 4 poinnya. Terdapat siswa yang menunjukkan yang namanya kurang bergairah belajar ya, kurang bergairah belajar di kelas Anda. Terkait dengan hal itu, tindakan Anda adalah kalau bahasa membiarkan langsung salahkan saja ya. Mengingatkan bagus, membangkitkan semangat bagus, memahami kondisi tersebut, berusaha terus menemukan cara membangkitkan semangat belajarnya bagus. Jawaban ketiga-tiganya bagus ya, jawaban ketiga-tiganya bagus. Mana yang lebih bagus kita baca. Mengingatkan tetapi apabila tidak ada kemajuan abaikan saja, janganlah ya, gak baik sepertinya. C, membangkitkan semangat siswa itu belajar walaupun kemajuan sedikit. Iya, lebih baik yang C ketimbang yang B. Maka yang B salahkan. Kenapa? Nanti kalau nggak maju-maju diabaikan. Karena siswa ini adalah kita sebagai guru pakailah teori humanisme ya. Memahami kondisi siswa tersebut, berusaha terus menemukan cara, ini namanya konsisten. Baik. Yang D lebih baik ketimbang yang C maupun yang B. Maka jawaban yang 4 poin adalah di D. Lanjut kita ke soal berikutnya. Mahmudin ya, adalah ketua organisasi yang baru dilantik. Oke, dia ketua organisasi baru dilantik pula. Dia belum lama bergabung dengan organisasi. Namun karena dia luwes dan mudah bergaul, akhirnya dia menjadi ketua. Oke, Mahmudin ini luwes dan mudah bergaul jadi ketua. Ternyata setelah menjadi ketua, sikapnya berubah. Menjadi cenderung kaku dan keputusan yang dibuat susah untuk diubah. Jika Anda menjadi anggota organisasi, maka yang Anda lakukan adalah, oke, Mahmudin ini tiba-tiba kaku saat jadi ketua. Bagaimana sebaiknya? Ya, sebaiknya adalah kita ini namanya tim.
tim itu kalau ketuanya tidak fleksibel, anggota ini saran, Pak Ketua, boleh saran Pak Ketua? Boleh, apa saranmu? Jadi kasih saran, atau kasih masukan, atau kasih yang namanya ide, biar tim ini baik, mengajak diri sendiri dan teman-teman lain untuk memberikan masukan ke Mahmudin, sehingga kelompok yang solid tidak terpecah. Baik, bagus. Mengajak diri Pak Amir, sendiri. mohon maaf saya potong Pak Amir. Ya, silakan Pak. Itu Mona Erliza mohon dicek Pak, itu tolong dimatikan kameranya Bu. Saya nggak tahu Pak. Saya nggak ada nengok kamera. Oh, itu aduh kelihatan. Udah Bu, Mona Elijah, tolong matikan kamera. Udah Pak, bapaknya matikan kamera Pak. Pak nggak usah nengok kamera Pak, matikan aja kamera Bapak. Aduh. Ya. Makanya saya bilang saya nggak akan mau pakai kamera. Kenapa? Karena itu matikan aja kameranya. Kenapa saya bilang? Kita ini manusia, ya, gitu. Kadang-kadang nggak, namanya juga belajar malam. Pastilah bajunya, pastilah pakaiannya, atau apapun itu pastilah yang ya tidur lah. Jadi sebaiknya saya makanya nggak suka nyalakan kamera. Matikan saja lebih baik. Kenapa? Karena nggak penting-penting kali itu ya. Yang penting itu ilmunya ya. Nggak usah ada tuh. Ilmu itu yang paling penting. Anggap aja rezeki. Anggap aja rezeki. Oke, nggak apa-apa lah. Ya jangan matikan kamera Pak. Oke, matikanlah kameranya. Ya kalau saya lebih baik seperti itu. Oke, lanjut ya. Karena ini Mahmudin dia nggak fleksibel, kasih masukan. Yang B, mengajak diri sendiri berdialog. Nah ini masukan juga berdialog. Mengajak diri sendiri Mahmudin untuk tidak bersikap otoriter di forum formal sehingga menjadi kesepakatan bersama. Baik juga. Mengajak diri sendiri dan rekan yang lain untuk membentuk kelompok menentang kebijakan. Ini kurang baik. Ya, jangan tentang kebijakan. Jawabannya adalah tinggal A, B, C. Kita cari jawaban terbaik. Mengajak diri sendiri, teman-teman, memberikan masukan. Berdialog 4 mata. Lebih baiklah teman-temannya itu sama dia menghadap Mahmudin, bro. Inilah kita bro, tim bro. Nah, keempat-empatnya. Jangan 4 mata. Kalau 4 mata lain lagi ya, tukul awarna gitu. Jadi yang A lebih baik ketimbang kami yang urung P4 yang ketimbang B ya. belajar. Timbang B ya. A lebih baik ketimbang B. C sama A tidak bersikap otoriter. Lebih baik yang A juga ya daripada yang C. Maka jawabannya ini yang A. Mana 3 poinnya? 3 poinnya di sini. Ya, ini 2 poinnya. Oke, jawabannya itu A, 4 poin. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nanti ya, yang ada pertanyaan nanti ya, sabar. Saya selesaikan dulu yang sampai 25 biar enak. Anda merupakan seorang guru yang termasuk sibuk. Anda sibuk karena mengajar 3 mata pelajaran. Udah sibuk ngajar 3 mata pelajaran. Namun pada suatu hari rekan Anda ambil cuti hamil. Selama ini ia merupakan pembimbing ekskul pramuka. 2 minggu lagi akan diadakan perlombaan Olimpiade Jamboree Nasional. Dan sekolah Anda ikut berpartisipasi sedangkan rekan Anda yang merupakan pembimbingnya mengambil cuti. Ada beberapa guru yang dapat menggantikannya seperti Anda dan 2 guru yang lain. Yang pertama guru yang hendak pensiun. Yang kedua guru masih magang. Rekan Anda yang hendak mengambil cuti meminta bantuan Anda. Sikap sebaiknya adalah Anda sibuk. Tapi guru magang ini minta bantuan Anda. Kenapa? Karena Anda paham. Demi kepentingan sekolah kan gitu. Dia paham. A. Jangan menolak ya. Intinya jangan menolak. Oke, jawabannya A. B. Menerima. D. Menerima. Baru kita baca. Menerima permintaan tolong rekan tersebut dan mendukung prestasi sekolah sebagai juara dalam perlombaan Jamboree. Iya, yang A baik. Menerima permintaan yang diberikan rekan Anda juga meminta bantuan guru magang untuk meringankan tugas mengajar Anda. Iya, baik juga. D. Menerimanya sebagai formalitas kurang baik. Tinggal A sama B. Ketika ketemu jawaban 3 dan 4 atau 4 dan 3, baca lagi. Karena ini tadi adalah prestasi sekolah yang diutamakan, maka jawaban sebaiknya adalah yang A. 4 poin karena berhubungan dengan soal. Ya, sebagai juara Olimpiade. Olimpiade. Sebagai juara Jamboree Nasional. Jawaban 4 poin itu di A. 3 poin di mana? Di B. Oke. Kita lanjut nomor 17. Anda merupakan seorang guru di sebuah sekolah menengah atas yang sudah 7 tahun mengajar. Pada tahun ajaran baru ini Anda diminta untuk menjadi pembina ekskul Palang Merah Remaja. Ini adalah pertama kali Anda menjadi seorang pembina ekskul. Anda merasa belum mampu menjadi pembina karena masih banyak guru yang lain lebih senior dari Anda. Selain itu, Anda kurang memahami tentang Palang Merah Remaja
karena selama Anda sekolah tidak pernah mengikuti ekskul tersebut. Sebagai seorang guru, Anda tidak boleh menolak. Iya, emang iya, nggak boleh menolak kalau seperti ini ya. Jadi bagaimana sebaiknya sikap yang kita ambil adalah berkumpul dengan siswa, merupakan anggota PMR, kemudian diskusi. Janganlah ya, berkumpul dengan siswa kurang baik ya. Oke, salah ya. Kita bandingkan dulu yang B. Bertanya kepada pembina PMR sebelumnya, kegiatan apa? Ya, lebih baik yang B ketimbang yang A. Kenapa? Tanyalah ke pembina PMR sebelumnya. Kenapa? Karena dari situ kita tahu pengalamannya. Kalau tahu pengalamannya lebih baik ya ketimbang yang apa namanya itu, yang tidak baik lah ya. Yang ini lebih baiknya yang A. Oke, kita lanjut ke soal apa namanya yang B. Bertanya kepada pembina PMR lebih baik ya. Berpikir untuk menghubungi pembina ekskul PMR sekolah lain. Nah, ini kurang baik lah karena ada pembina sebelumnya. D. Bertanya kepada pembina PMR sebelumnya, menghubungi dan bertemu dengan beberapa pembina PMR dari sekolah lain untuk bertanya mengenai semua hal yang berkaitan dengan ekskulnya. Oke. Yang mana paling baik? Yang paling baik adalah yang tadi tuh jawabannya antara B dan D ya. B dan D. B dan D itu yang paling baik. Jadi B dan D adalah yang paling baik, maka jawaban yang terbaik itu adalah di D ya. Bertemu ke pembina PMR sebelumnya, nanti diadakan pertemuan, misalnya ada pembina PMR atau MGMP-nya, tahap apa namanya, itu lebih baik. Yang D sangat komplit. Jadi yang D lah 4 poinnya, yang B 3 poinnya. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Pada ujian tengah semester kali ini, Anda mendapat nilai 20% siswa Anda ternyata di bawah KKM. Selama ini dalam pembelajaran di dalam kelas, Anda hanya menggunakan metode ceramah ketika memberikan materi. Anda kemudian mengamati gaya belajar siswa Anda yang mendapat nilai di bawah kriteria KKM. Apa yang akan Anda lakukan supaya seluruh siswa mendapat nilai di atas kriteria KKM? Apa yang Anda lakukan? Ya, lakukan adalah A. Mengamati gaya belajar siswa dan mencari metode belajar yang sesuai untuk diterapkan pada kelas tersebut. Baik. Mengamati gaya belajar siswa dan membuat media pembelajaran yang berisi gambar, suara, gambar bergerak, serta melaksanakan metode belajar yang lebih baik. Oke, baik. A sama B. Kita bandingkan dulu. A sama B lebih baik yang A, yang B. Maka B lebih baik, salahkan yang A. Gitu aja ya. Cara cepatnya seperti itu ya. Biar supaya langsung kena. C. Mengamati perilaku siswa, merencanakan akan menggunakan metode pembelajaran dalam kelas. Yang B lebih baik daripada yang C. Salahkan juga yang C. Membuat kuesioner, salah ya. Jawabannya yang 4 poin itu di B, yang 3 poin itu di A. Karena A lebih baik ketimbang yang C. Jawabannya B, 4 poin. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Sebagai seorang tenaga pendidik, Anda selalu dihadapkan pada banyaknya perubahan-perubahan. Materi, metode, media, seringkali terdapat pembaharuan seiring dengan perkembangan zaman. Berdasarkan keadaan tersebut, yang sebaiknya Anda lakukan memberikan pembelajaran yang baik dan sesuai adalah ya udah cari aja yang mendukung perubahan-perubahan tadi. Sudah, seperti itu jawabannya. Ya. A. Konsisten berperilaku selaras dengan nilai dan norma. Ini konsisten kurang ya. Kenapa tidak mengikuti perubahan? Memiliki kemampuan untuk menerangkan pandangan dan gagasan secara jelas, sistematis, disertai argumentasi yang logis dengan cara-cara sesuai baik maupun desain yang Anda lakukan ketika kurikulum atau perubahan-perubahan yang datang. Oke, ini baiklah. Memiliki kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan dan menyempurnakan keterampilan diri. Iya, baik. Jawaban yang baik juga yang ada di C. Menerima perubahan itu yang C baik ketimbang yang B, yang A juga. Tinggal D, memiliki kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan situasi yang baru atau berubah dan tidak tergantung secara berlebihan pada metode proses lama. Iya, ini baik juga. Di sini ada namanya jawaban yang terbaik C sama D, ya. C sama D ini baik sama baik ya. C sama D memiliki kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan dan menyempurnakan keterampilan diri, memiliki kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan situasi yang baru atau berubah dan tidak tergantung pada cara berlebihan. Oke, yang ini bisa 4 poin, yang ini bisa 3 poin ya. Saya rasa yang baiknya itu di D ya. Tapi dilihat lagi bahasanya ya, memiliki kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan situasi yang baru atau berubah dan tidak tergantung terhadap metodenya. Oke, tapi di sini soalnya adalah menghadapi perubahan, berarti butuh kemampuan ya, butuh kemampuan, maka saya rasa yang lebih baik C ya. Kalau beda Bu jawaban kita di sini nggak masalah Bu ya, hanya beda 1 poin itu tidak masalah. Jangan berdebat antara perbedaan 1 poin, nggak masalah seperti itu ya. Nomor 20. Karena masa pandemi, kegiatan belajar mengajar dilakukan menggunakan sistem daring.
banyak wali murid yang berkeluh kesah kepada Anda selaku wali kelas karena merasa kegiatan belajar mengajar menjadi kurang efektif. Pengumpulan tugas pun harus secara online. Absensi kehadiran siswa juga harus online. Dan masih banyak hal lagi yang melakukan via online. Ternyata masih banyak wali murid yang belum begitu memahami gangguan internet. Penggunaan internet. Siswa-siswi yang masih tergolong anak-anak juga belum paham betul bagaimana penggunaan internet. Hal tersebut lama-lama menjadi penghambat Anda melakukan pekerjaan Anda. Apa yang Anda lakukan dalam situasi seperti ini? Jadi soal-soal manajerial ini, Bu, yang saya kasih sebenarnya sih, ini lebih mirip soal-soal SJT. Soal-soal SJT seperti ini ya. Banyak kasus menghadapi masalah seperti ini. Tapi saya ya mau gimana lagi? Ya mirip-mirip lah saya buat kan, ada guru-gurunya ya, ada guru-gurunya seperti ini. Oke. Kalau tahun lalu itu nggak ada bahasa gurunya. Nanti saya kasih dulu ini, nanti manajerial 5-6 itu saya kasih bahasa yang nggak ada gurunya biar ada namanya apa? Perubahan. Misalnya kalau nggak ada gurunya kayak mana sih? Ini soal-soal mirip SJT ya. Manajerial saya buat nih mirip SJT. Nanti yang manajerial paket 5, paket 6 itu semua ini akan berubah nanti ya. Biar supaya paham nanti, biar nggak gagu nengok soal-soal yang mungkin saja jadi berubah. Oke. Untuk manajerial ya, untuk manajerial. Tapi kalau ini mirip-mirip soal SJT. Jadi kalau soal SJT itu seperti ini. Kasus ya. Semuanya kasus tentang guru diselesaikan. Namanya penilaian kinerja sederhana. Bagaimana jadi kita bisa sebagai guru untuk itulah, untuk misalkan masalah. Ini dia masalahnya. Oke, nanti paket 56 manajerialnya udah beda ya. Udah beda. Oke. Membuat grup WA dengan wali murid, tapi konsep soalnya sama saja ya. Ingat, konsepnya sesuai dengan kisi-kisi. Oke. Membuat grup WA dengan wali murid agar bisa koordinasi ketika mengalami kesulitan. Baik ini ya, pakai aplikasi, benar sekali. Memberikan pengertian kepada murid supaya mau mempelajari internet. Iya, janganlah ini pusing nanti ini. Meminta wali murid bagusan ayat yang A pada B. Yang tidak bisa menggunakan internet untuk selalu datang ke sekolah. Kacau lah, pandemi kok. Yang C salah juga, karena pandemi ya. Membuat daftar aplikasi apa saja yang akan digunakan dalam pembelajaran dan memberikan langkah-langkah penggunaannya. Iya, baikkan yang D sama yang A. Maka dipilihlah jawaban yang baik, yaitu aplikasilah lebih bagus ketimbang grup WA. Jawabannya yang ini 4 poin. Kita jelaskan cara penggunaan aplikasinya. Jawabannya adalah yang D. 21. Internet adalah salah satu dampak dari perusahaan zaman yang memberikan kemudahan dalam banyak hal. Seperti pada kondisi pandemi saat ini, keberadaan internet sangat membantu banyak kegiatan. Salah satunya adalah kegiatan mengajar di sekolah yang dialihkan menggunakan internet dan daring ya, dan daring atau daring. Oke. Saya hapus dulu nih. Anda sebagai guru pastinya juga melakukan hal tersebut. Namun bagi Anda melakukan kegiatan belajar menggunakan daring tidaklah optimal. Benar memang. Kalau pakai daring ya, seperti saat sekarang ini di Palembang ya. Di Malaysia kabut asap, di Jambi kabut asap, disuruh lagi belajar daring selama seminggu. Ya nggak optimal, kayak mana nggak optimal. Anda merasa kesulitan dalam mengajar, begitu juga dengan siswa yang kesulitan dalam menerima pelajaran. Sebagai guru, apa yang Anda lakukan? Carilah yang menyelesaikan solusi di atas. Ya. Menjalani seperti adanya karena yakin suatu saat pasti akan kembali seperti semula. Iya, ini gurunya sangat ikhlas nih, bagus gurunya sangat ikhlas. Tapi ini ya kita nggak benar lah. Menggunakan metode pembelajaran yang interaktif saat daring agar siswa tidak bosan dalam pembelajaran. Iya, baik juga ya. Meminta, tapi bandingkan yang A sama yang B, maka bagusan yang B. Salahkan langsung yang A gitu kan. Meminta siswa untuk mencari referensi di internet supaya mendapat banyak pengetahuan. Yang C sama yang B, bagusan yang B. Salahkan langsung. Mengunjungi siswa ke rumahnya masing-masing. Jangan, pandemi. Jawaban paling baik ada di B. Jadi cara menjawab soal itu seperti itu saja. Bandingkan jawaban saja ya. Untuk manajerial ini mirip-mirip dengan SJT ya. Mirip-mirip SJT. Oke. Sistem penerimaan peserta didik di sekolah saat ini didasarkan pada sistem zonasi atau berdasarkan lokasi tempat tinggal siswa. Pada penerimaan PBDB tahun ini, semua guru dilibatkan dalam prosesnya. Ada beberapa guru di sekolah Anda yang sebelumnya tidak terlibat dalam penerimaan PBDB, sehingga mereka tidak banyak mengetahui mengenai peraturan dan ketentuannya. Sebagai Kepsek, Anda kepala sekolah, apa yang Anda lakukan untuk membantu guru memahami alur penerimaan siswa baru tersebut? A. Memberikan file ketentuan penerimaan. File belajar dewek kalau ini ya. Sebagai kepala sekolah, belajar dewek ya pusing lah guru-gurunya ini ya. Apalagi guru-guru yang baru. Ini salah ya. Tapi kita bahas dulu lah. B. Meminta guru yang tidak paham penerimaan baru untuk mendatangi Anda dan bertanya langsung kepada Anda. Ya, lebih baik yang B
ketimbang yang A. Mengadakan rapat untuk membahas ketentuan penerimaan berdasarkan sistem zonasi, memberikan kesempatan pada semua guru untuk bertanya yang belum dipahami. Bagusanlah yang C ketimbang yang B, maka yang B salahkan. Memberikan file ini sama seperti A, maka ini salah, ini 4 poinnya, ini 3 poinnya. Jawabannya itu yang C ya, yang C itu 4 poin. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Anda merupakan guru ya, Anda merupakan guru di salah satu sekolah negeri. Sebagai sekolah negeri, setiap tahunnya sekolah Anda menerima BOS, bantuan BOS. Ya, pada tahun ini staf administrasi keuangan sekolah Anda pindah tugas karena sudah lolos CPNS atau P3K. Sehingga Anda diminta kepala sekolah untuk mencari staf administrasi keuangan yang baru. Karena staf administrasi keuangan yang lama tidak bisa membantu Anda untuk mengajari staf Anda yang baru dalam mengolah dana BOS, apa yang sebaiknya Anda lakukan? Inilah namanya kinerja tadi saya bilang. Ini mirip-mirip kinerja. Jadi soal-soal seperti nanti mirip-mirip SJT. Nah, sekali lagi saya ulangin ya. Untuk paket 5, paket 6 nanti tidak ada lagi bahasa guru di situ, tapi bahasa-bahasa yang umum. Sama aja sih, konsep soalnya sama saja. Oke, membuat SOP pengolahan dana BOS berdasarkan data dan peraturan pemerintah serta mengadakan rapat rutin setiap minggu pada staf Anda yang baru. Benar, baik nih. Meminta maaf, minta staf Anda yang baru untuk menghubungi staf administrasi keuangan. Kan nggak bisa bantu. Maka ini salah. Baikan yang A ketimbang yang B. Karena staf yang lama nggak bisa bantu. Mengadakan rapat rutin setiap minggu untuk memberikan pengarahan kepada staf administrasi keuangan yang baru. Baik ya. Bandingkan dengan A sama C. Tapi yang D meminta salah yang pernah membantu ini salah ya. Kurang baik. Tinggal A sama C yang paling baik. Maka sebaiknya SOP. Ada SOP-nya. Standar operasional prosedur. Maka kita lakukan rapat lebih baik yang A. Ini 4 poin, ini 3 poin. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Suara sudah mau habis juga. Berapa nih soalnya nih? 22 lagi ya. Habis itu tanya jawab boleh ya Pak Ibu ya. Kita ini dulu. Salah satu tahun pandemik ya. COVID-19 menyerang seluruh negara yang di dunia, tak terkecuali di Indonesia. Proses mengajar pun didasarkan dari rumah. Guru dan murid menggunakan teknologi dan jaringan internet untuk tetap terhubung. Setelah 1 tahun menjalankan metode tersebut, ternyata ada orang tua murid yang merasa metode pembelajaran melalui Zoom dan pemberian tugas kurang efektif. Ya memang iya. Orang tua murid memiliki fasilitas penunjang untuk pembelajaran online-nya kurang baik, yaitu signal yang buruk dan tidak stabil. Bagaimana hal tersebut kita lakukan biar menjadi masalahnya diminimalisir? Jawabannya pilihlah jawaban di situ yang lebih baik. Ya. Membuat jadwal untuk memberikan materi pembelajaran secara langsung. Secara langsung pandemi ya salah lah. Menjalankan pembelajaran melalui Zoom, merekamnya, kemudian membagikannya. Iya lebih baik yang B ketimbang yang A. Menjalankan pembelajaran melalui aplikasi Zoom supaya siswa yang kesulitan signal dapat tetap mengikuti pembelajaran. Oke, ini baik juga. Menjalankan PBM hanya melalui WhatsApp dengan memberikan tugas. Ini salah. Baiknya pakai Zoom dan pakai tugas juga. Maka ini yang terbaiknya adalah yang B. Yang B paling baik direkamnya. Oke, jawaban yang B adalah yang paling baik. Lanjutkan ke soal berikutnya. Hari ini selesai istirahat makan, Anda memiliki jadwal rapat dengan atasan Anda dan perwakilan divisi-divisi yang lain tentang peningkatan performa instansi tempat Anda bekerja. Setelah Anda mengemukakan ide dan gagasan Anda, perwakilan divisi lain ada yang ingin memberikan kritik dan saran ide yang Anda kemukakan. Dan ternyata kritikan perwakilan divisi lain tersebut sangat rasional, bahwa ide yang Anda kemukakan sangat berisiko tidak berjalan efektif. Resikonya tinggi ide Anda tadi. Ya. Takutnya tidak berjalan efektif. Ada divisi lain yang yang kasih masukan. Apa yang Anda lakukan? Atau kritik ya, atau saran. Saran itu membangun. Maka yang Anda lakukan adalah A. Membicarakan rekan perwakilan divisi lain lebih jauh dengan maksud dari gagasan yang Anda ajukan dan dampaknya terhadap perusahaan. Ini baik nih. Bandingkan yang B. Membicarakan dengan divisi lain serta mencari dukungan dari ketua rapat dengan memberikan data. Ini kurang baik. Ini baikan yang A ketimbang yang B. Membicarakan dengan divisi lain untuk memadukan gagasan. Ini baik. Memadukan gagasan itu lebih baik. Membicarakan dengan rekan lain serta merumuskan ide tersebut secara detail agar rekan-rekan yang lain mengerti bahwa gagasan yang disampaikan berdampak baik bagi kemajuan perusahaan. Ada kritik yang lebih baik, yang rasional,
dan kamu paham, maka sebaiknya terima. Dipadukanlah gagasannya. Maka jawaban yang tepat adalah memadukan gagasan. Jadi yang C yang paling tepat. Oke, hari ini manajerial yang sudah siap, 25 soal. Oke, Pak, mau silakan. nanya, Pak. Iya, Pak, mau nanya. silakan Bu. Tadi saya udah mengisi soal ini, Pak. Tapi saya yang apa namanya itu? Yang manajerial yang 25 itu salah 10. Sama kultura cuma salah 2. Saya Enggak. belum paham betul yang manajerial nih, Pak. Cara anunya tuh gimana ya, Pak, biar pas gitu. Kalau kultural ini alhamdulillah lah udah Iya, paham karena gitu. lebih enak. Ya, itu jawabannya Bu. Ah, Mantan, udah paham saya. Bu. 10 cuma nilaiku cuma 120. Gini loh Bu, dah saya mut dulu ya. Kan tadi saya bilang, Ibu pasti kan ketemu jawaban 3 poin kan? Iya kan? Jawaban, tadi saya bilang, kalau ketemu jawaban 3 poin itu nggak masalah Bu. Caranya tadi saya bilang, bandingkan jawaban di antara jawaban itu. Bagaimana cara cepatnya? Seperti itu, bandingkan jawaban di antara jawaban itu. Ini soalnya baca. Maka bacalah dengan seksama, bacalah dengan pelan-pelan, bandingkan jawabannya. Ya, kalau udah saya bilang tadi, pelan-pelan aja. Ibu kalau evaluasi lah apa yang Ibu kerjakan. Diulang-ulang cara cepatnya sudah saya berikan, bandingkan di antara jawaban. Misalnya A dan B, dibaca A dan B, bandingkan langsung. Kalau A lebih baik daripada B, salahkan langsung yang B, biar nggak baca ulang. Ya, karena ini bacaan, biar nggak baca Perasaan aku ulang. tadi betul sudah, Pak. Nggak apa Sudah Bu, ntar Bu. ulang-ulang. Iya nggak apa Bu, nggak apa-apa itu nggak masalah Bu. Saya bilang mau Ibu nilainya pun nggak itu rendah nggak masalah bagi saya. Perhatikan cara saya ngerjakan soal tadi, biar nggak baca berulang kali. Saya ulang ya. Untuk semuanya yang mengerjakan nanti kalau soal manajerial, ya. Ibu biar nggak baca berulang kali karena jawaban cuma 4. Bandingkan A dengan B. Mana yang lebih baik? A apa B yang lebih baik? Ya, tadi saya bilang kan. Nah, yang mana lebih baik? Nah, berarti gimana nih? Untuk lebih jauh maksudnya nih A dan B menjadi pendapat dan memberikan data yang ini kurang baik. B bagusan yang A. Bandingkan langsung. Baru A dengan C membicarakan memadukan gagasan. Tadi kan namanya berisiko. Dia ungkapkan yang rasional. Berarti lebih baik C ketimbang A. Membicarakan, merumuskan idenya secara detail agar mengerti gagasannya dan sampai. Ini dia tidak menerima kritikan. Maka nggak baik. Jawabannya yang C yang baik. Udah 5 poin. Seperti itu Bu, nggak masalah Bu. Karena Ibu baru kena soal-soal seperti ini kan gitu. Ya namanya, tadi saya bilang tadi kan. Saya akan ngasih manajerialnya sampai berapa nih? 7 banyak soalnya saya bikin nanti. Kenapa? Saya paham lah. Ya. Guru-guru yang maaf lah. Di atas 35, 40. Ini sama lah. Udah tua kita. Saya 36. Udah tua itu kadang-kadang kan bacanya. Pak, kami masih muda ya, Pak. Nggak tua. Iya. Masih umur berapa? Saya masih muda loh, Pak. Masih 35. Ya 30-an ya udah tua lah tuh Bu. Udah jangan singgung Bu. Saya Amir nih ngomong tua deh. 30 kan udah tua lah tuh. Yang muda 30-an itu masih muda lah. dari Kalau 30 janganlah bilang muda lagi ya Pak Ibu ya. Tua lah itu ya. Jadi kalau gini Bu, Ibu kalau kena soal seperti ini diulang Amir aja, Bu. nomor Kan 14 tadi. Pak Amir. Diulang bacanya diulang ya, diulang bacanya. Dipahamin lagi, diulang lagi, nanti latihan lagi, ulang lagi. 1, 2, 3, 4, ulang lagi. Ulang terus. Cara efektifnya Bu, terbaiknya seperti itu. Cara saya gunakan, cari 2 jawab, bandingkan jawaban tadi. Biar nggak baca lagi, bandingkan, selesaikan, salahkan langsung. Seperti itu Bu caranya Bu, dari saya ya. Oke, siap Pak Amir. Gitu ya. Bapak tanya Pak nomor 10 Pak. Iya. Pak Amir nomor 14 Pak Amir. Ini Bu siapa nih? Saya Pak. Nomor 10 Pak. Iya, ntar. Tua enggak? 10, 14. Awak udah habis baterai nih. 10 sama 14. Boleh tua, Pak. Iya, saya akuin Bu, saya udah tua, 36 tahun, udah tua, anak 2. Kalau Sikap tua enggak boleh Anda ngomong. terhadap guru yang Muda tuh, melakukan Pak. pembelajaran dengan model ancaman. Sangat tidak setuju lah Bu, nggak boleh. Ya. Paham ya? Soalnya udah Ulang Pak, ulang. Bacalah sikap Anda terhadap guru yang melakukan
pembelajaran dengan model ancaman dan pemaksaan nggak boleh di kurikulum Merdeka. Ya, Paham? boleh Pak, nomor Kurikulum 16. Sama B kan Pak Amir udah marah tuh, Pak Amir udah marah, lain tuh udah suaranya. Itu orang Batak, Bu. Nggak ada aku marah, Bu. Kalau aku marah lain lagi, Bu. Ya. Itu kalimatnya sama Tapi memang suaranya dengar besar, Bu. Aduh, nomor dibilang marah, Bu. 14 Pak Amir. Nomor Nak dengar 14. suara Pak Amir, Be. Nah, orang mana kok? Orang Jambi, BB tadi. 14. Orang Jambi tadi ya? Ada BB tadi. Orang Palembang, Iya, orang Jambi Pak. tadi. Nak dengar suara Pak Amir, Be. Nah, Lagi ibu nak orang mana, dengar. Ibu? Ibu orang mana? Jawabannya siapa sih Pak Amir? Orang Jambi, Bu. 14. Oke. Terdapat siswa yang menunjukkan kurang bergairah belajar di kelas Anda. Terkait dengan hal itu, tindakan yang Anda lakukan adalah nggak mungkin membiarkannya. Salah ya. B. Mengingatkan tetapi tidak ada kemajuan, abaikan saja. C. Membangkitkan semangat siswa untuk belajar walaupun kemajuan sedikit. Lebih baik yang C ketimbang yang B. Bener kan? Ya, Pak. Membandingkan jawaban. nomor 6, Pak. Bentar Ya, lah, masih terus- nomor 14 kau minta nomor 6. Awak jelaskan nomor 14, udah diminta nomor 6, sabarlah. Ya. Oke. C sama D, memahami kondisi siswa, berusaha terus menemukan caranya. Lebih baiklah yang D ketimbang yang C. Maka ini 4 poin, ini 3 poin, gitu saja mengerjakannya ya. Oke. Lanjut kita ke nomor 16. Anda merupakan guru yang super sibuk. Nah, dia super sibuk ya. Ada yang pensiun, ambil cuti, dikasih tugas kita ya. Kita dikasih tugas ya. Bahwasannya ini untuk jambore sekolah. Jawaban terbaik yang mana? Ya menerima. Jangan ditolak. Kan gitu. Tidak boleh. Menerima sebagai formalitas. Janganlah formalitas. Jawab salah juga. Ngejek namanya formalitas tuh. Tinggal A dan B. Mau ibu jawab A boleh. Mau ibu jawab B boleh. Yang A lebih baik. Kenapa? Karena untuk prestasi sekolah. Langsung muncul jawaban terbaik itu A. Kenapa? Karena berpartisipasi dalam perlombaan jambore nasional. Itu adalah untuk prestasi sekolah. Oke ya. Pak mau nanya, Izin Pak Pak. Amir. Silakan. Pak Amir. Pak Amir sering-sering ngasih soal, Pak Amir kayak Pak, mau kemarin nanya, kayak Pak. gitu bagus. Ya, silakan. Nomor 6, Pak. Pak menanya nomor 16. Ya udah silakan. Ibu mau jawab apa? B. Ya udah apa-apa loh, Bu. Pak Amir. Amir. Pak, Tar dulu. Nomor 16, tar dulu. Ibu mau jawab B kan, Bu? Nomor 16 nih Ibu mau jawab B kan? Oh, Ibu. Oh, Bu. Ibu. Nomor 16 Ibu mau jawab B kan? Hadir Bu. Yang tua tadi jawab. Ada yang bilang mau Nomor 16 Ibu mau jawab B kan? Ya, B. Ya udah nggak masalah Bu. Ibu jawab B, saya jawab A. Masalah enggak kan? Kecuali Ibu jawab C kan? Ini namanya Zoom nak. Cuman 1 poin bedanya. Yo nggak apa-apa loh. Santai-santai saja itu. Kok jawab B nggak masalah bagi aku ya. Ku jawab udah, B, Pak. nggak masalah. Nomor Kalau 6, saya- Pak. Bang ya. Kalau saya Pak, jawab nomor A 6. itu kenapa? Mendukung prestasi sekolah. Dia Bataknya ya. Sesuai dengan soalnya. Ha, kau tengoklah ini ha. Perlombaan nasional sekolah. Nama baik sekolah Ya, di bawah. Pak, udah, Pak. Nomor Nomor 6, 22, Pak. Pak. Iya, Pak. Karena gurunya ini kan juga sibuk, Pak. Gak apa-apa, Bu. Saya paham lah, Bu. Saya tuh udah paham di otak Ibu tuh nggak nerima, ya kan? Di hati Ibu nggak nerima. Nggak apa-apa bagi saya. Oke, Pak. Menurut saya B 4 poin. Ya nggak masalah. Kita perbedaannya hanya 1 poin. Karena jawaban manajerial nggak ada yang 0 poin. Jadi Ibu legowo aja. Saya tetap A, Ibu tetap B. Nggak apa-apa. Beda kita 1 poin. Paham, Bu? Ya, Pak Amir. Pak, lanjut, Pak. Nomor 6, Nomor Pak. 22. Sabar dulu, Ki. Sabar ya. Nomor Kalau 6. saya tadi- Top 22. Iya, sabarlah kau. Tenang aja, aku tengok nih 22 deh. Ha, aku tahu. Pak, nomor Sabar 6. Pak Amir, sabar. Sudah. Aku sabar lah, Sabar. kalau nggak sabar kau Ku ini nih, kau apa? Ku ending kan? Kau apa namanya? Ku akhirkan semuanya. Nomor 2 nih Pak Amir. Oke. Ya.
Saya sabar lah orangnya. Pak Mau nggak Amir, sama bagi dulu minum Pak Amir. Udah minum aku 2 gelas dari tadi. Kok kasih pula aku lagi minum. Gantutlah perutku. Makan dulu Pak, makan. Makan dulu, Ngopi, makan Mbak, dulu. ngopi. Makan Pak. Nah, kalau ngopi cocok ini ya. Ntar dulu ngopi ya. Rokok dulu Biar ngopi. ngantuk kita Siapa ya. lapi Pak Amir? Mudah-mudahan pada lulus ya Pak Amir ya P3 Iya, kita itu bisa lebih Amin. enak begitu. tuh, ya. Saya paling Amin. penting guru sejahtera itu yang Amin. enak ya. Makanya saya mau terus semangat terus. Kenapa? Biar semangat kamu ini ya kan gitu. Kalau nggak saya Pak semangat, Amir, nanyo nilai ini Pak apapun, Amir. Pak. Apa? Bapak mau Saya nanya mau sebentar, nanya Pak. Bukan nilai masalah ambang ini, nih Pak Pak. Amir. Nilai apa, Pak? Benar Pak Amir Nanyo nih, nilai mantap. ambang batasnya Pak Amir. Untuk teknis ini kan tidak ada ketentuan paling rendahnya. Berarti maksimal baru 450. Ini Apa ada asal ketentuan mana, Pak? paling. Ikan nilai ambang batas. Iya, Bapak asal Kalau mana? Ah, Asal mana? Asalnya dari mana? saya Tebo. Orang Tebo kok, Meng. Tabu. Bu. Di mana kau tinggal, Jo? Ah, Di mana? tinggal kau di Tebo dulu Pak Amir. Tebo dulu Pak Amir. Jo, tinggal, Jo. Oh, ya. Ya. Silakan, Jo. Ini mau tanya Pak Amir. Ini kan nilai ambang batas. Iya. Jadi nilai ambang batas ini kan yang untuk teknis itu kan tidak ada cantumkan situ batas minimal. Yang Itu khusus ya, yang harus khusus. 400 yang khusus. Ya, jangan pula yang silakan lagi terus. Nilai ambang batasnya itu 450. Sementara kalau untuk Bukan. yang manajerial Bukan sama wawancara 450, itu nilai ada minimalnya. Nilai maksimal Ada- baca, nilai maksimal Jo, bukan nilai ini ya, nilai maksimal. Ya, Nilai maksimalnya iya 450. 450, nilai maksimalnya Nilai Ya, maksimal. betul. Jadi di situ ada penetapan yang ke-30 tuh penetapan nilai ambang batas untuk nilai seleksi kompetensi teknis sebagaimana tertentu pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan menteri ini. Ya, coba mohon dijelaskan itu. Sementara yang lain ada nilai minimalnya. Yang untuk ketural manajerial itu 117, yang Iya. untuk wawancara 24. Sudah, Yang itu betul yang itu saya paham lah. saya mau tanya ini. Dah, aman? Oke. Aman. Ya. Baca ya dulu ya. Nilai ambang batas kompetensi wawancara dipenuhi staf apa nih? Nilai ambang batas dari 28 Pak ya. Kita baca ke 30 berhubungan dengan 20 lah. 8. Nilai ambang batas seleksi Bapak P berapa? P3. Nah, nilai ambang batas seleksi kompetensi wawancara adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta seleksi pada penetapan. Apakah Pak masuk? Tidak. Tidak, jangan baca dong. Berarti P3 ya nilai apa ya? Pak Amir. Nah, langsung ya. Pak Amir, kalau kok umum tak buka lagi ya Pak Amir. Kok kawanku mau daftar nggak bisa. Sabar dulu, jangan kemana-mana dulu. Aku jawab dulu Bapak ini. Sabarlah kau dulu, Ito ya. Tenang kau dulu Ito, oke? Pak, orang Tebo, Jo, sama Jo. Ketika Kanti ini ya, P3, Kanti kan P3 kan? Lah, Ya. kalau Kanti P3, maka kan kalau kan P3 kok kebutuhan umum kok. Ngapain kau baca lagi kok, Meng? Lah salah lah ini, ngapain kau baca lagi? Nggak perlu dibaca nih kalau kebutuhan umum. Hilangkanlah dari dalam hidup kau nih. Paham? Paham. Yo. Paham. P2, P3 jangan dibaca 28 sampai 30. Ngerti? Ngerti. Baik, kita baca yang khusus. 31. Yang khusus, Pak. Ya baca 31. Pelan-pelan kita baca. Gaskan. Pelamar pada kebutuhan khusus dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik pada lowongan kebutuhan jabatan yang dilamar. Apa bacaannya? Berperingkat Terbaik. berperingkat Terbaik, Pak. Terbaik. Ya. Adakah bacaan di situ memenuhi ambang batas? Itu keluar. Tidak. Yang diminta apa? Berperingkat Terbaik. Baik.
Kalau Tinggi-tinggian berperingkat nilai. terbaik itu berdasarkan apa? Ranking, ranking. Nilai. Rankingan. Nilai kan? Iya. Ranking. Yang Nilai, Pak. pertama nilai atau nilai kumulatif. Berarti kan tadi saya bilang kanti-kanti Goniha ya. Jangan dibilang tua marah. Udah tua lah kita emang 30 ke atas ya. Apalagi ibu-ibu nih marah. Pak saya belum 30, saya belum ini Pak. Udahlah, udah tua lah tuh. Nah. Oke, jangan anak tua lagi ya. 20-an baru muda. Oke. Tadi Sip, Pak kan Amir. tidak ada namanya ambang batas. Jelas sekali. Pelamar pada kebutuhan khusus dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik. Udah saya Tanya bilang Pak Amir, simple tanya Pak Amir. logika. Bentar, Pak. Baik, Simple terima kasih logika. Pak Amir. Oke, simple gini. Kalau kuotanya besar, doa kuota besar yang daftar kuota 800, yang daftar 600. Ya Allah, awak P2 P3. Ujian bela. Menang kan gitu. Kan dimudahkan. Tapi janganlah nilai-nilai, janganlah ranking terakhir, kan malu kan. Di atas lah paling enggak gitu, ya kan. Memperbaiki Iya. diri. Kalau diperbandingkan dengan yang ini Pak Amir, Silakan. yang sudah punya sertifikasi, misalnya nilainya terjadi sama, bagaimana itu? Manajerial soskulnya Pak yang diapain? Oh, semuanya sama. Ya. TMT. Cerdik lah yang menang. Enggak, kalau Serdik banding Serdik dibandingkan TMT yang menang, Pak. Oh iya. TMT yang paling lama. Ya, kalau dia Serdik ketemu Serdik nilainya sama, baik sosial kultural, baik manajerial, baik teknis. Teknis sama kan? Sama semua nilainya, maka yang nilai TMT. Paham? Kalau dengan yang bukan Serdik berarti yang Serdik. Udah yang bukan Serdik belajar, yang Serdik ngopi pun dia bawa kopi ke sana tuh menang lah dia tuh. Gaskan. Tanya silakan Pak. Amir mau tanya. Ini saya mau tanya Pak Amir. Iya Bapak dulu silakan Pak. Ada 400, bukan Pak Amir. Jatah formasi misalkan 400 yang melamar 300, bagaimana nasibnya itu Pak Amir? Formasi 400. Oke, yang mendaftar 300. Ngantuk tidur ngopi ujian lulus. Ujian sambil ngopi, Pak. Iya, P2 P3 mana itu Pak? P2 Daerah P3 mana Ada itu tempat Pak? ujian, tak ada P2, tempat P3. lokasi ujiannya, Pak. P2 P3 ya. P1 Ingat Oke. P2 P3 kalau kuotanya lebih banyak ketimbang pendaftar, ngantuk, tidur, ngopi, makan, belajar, lulus lah. Tapi kan memperbaiki citra diri, peringkat atas lah kita, ya kan? Pak, mau tanya Pak. Silakan Bu, Ibu dulu Ibu. Kasihan. Pak, saya mau tanya Pak. Hati-hati Kalau misalnya kakek nisor bae engko dicori banyu ditambahi. Yo koi wanyu tambahi sih, yo orang popo sampean, yo meneng sih. Ya. Monggo. Ibu monggo toh. Ojo suwe-suwe. Tak enteni sih. Mau tanya. Pak izin tanya Pak. Ibu tadi. Bu, silakan Bu. Mau tanya Pak. Silakan. Misalkan Pak, Ibu. mau nanya. Bu, silakan Bu. Tadi kan ada Bapak itu yang ngomong. Dulu. Bu, Ibu tadi Bu, silakan Bu. Ibu tadi silakan yang suara pelan. Ibu tadi, silakan Bu. Pak Saya, mau Pak. nanya, silakan. Saya tadi misalkan nih Pak, formasinya kan 204 orang. Nah, yang daftar itu 500 misalkan. Itu diambilnya itu berapa kali 204? 3 kali Bu, untuk 3 kali 204. Berarti yang diambil 612. Jadi kalau misalkan yang daftar 500 itu jelas masuk semuanya wawancara diambil semua tuh. Tapi nanti gugur. Gugur di mana? Di akumulasi ranking. Maka Ibu harus masuk di ranking berapa? 20 besar, 40 besar langsung menang lah itu. Paham? Tapi berarti minimal kalau 204 itu paling maksimal itu rankingnya 3 kali 204 itu ya Pak ya? 612. Berarti habis itu lanjut wawancara, yang Iya, wawancara di itu kumulatif. nentuin Lanjut wawancara. langsung Di daerah. kumulatif, tinggi-tinggian lagi. Paham? Langsung daerah itu Pak. Iya, tapi kalau Ibu Ibu tadi di awal tadi yang 3 tadi tuh, teknis, manajerial, penilaian kinerja, SJT, sama soskul, Ibu P3 kan? Iya, P3. Nah, Ibu di sini masuk ranking 50. Udah wawancara, ngorok aja, tidur, jawab aja, lulus lah itu ngapain lagi?
Siapa yang bisa geser tingkat 50? Nilainya pasti tinggi. Kan jauh itu. Paham, Bu? Oke, Pak. Makasih. Belajar itu untuk ini. Jadi ibu udah di atas. Besok wawancara cuman jawab B. Karena wawancara tuh cuman dikit. Cuman 40 poin nambahnya. Nggak mungkin nggak bisa jawab. Gampang kan, Pak? Nanti nanya tuh, Pak, apakah Bapak ada soal wawancara? Sabar dulu. Nanti dikasih. Sabar aja. Paham? Pak Amir, mau tanya. Silakan. Amir izin tanya Pak. Bapak dulu. Saya mau Pak, tanya. silakan, Pak. Amir. Pak izin tanya. Pak, silakan, Pak. Begini Pak Amir kan, kebutuhan misalnya daerah 80 orang. Terus cara melihat yang udah resum untuk tiganya itu, kayak mana Pak Amir? Saya Yang nggak udah tahu, resum. Pak. Yang Ibu tahu tadi berarti ada grupnya. Ada linknya ke atas. Ada link ke atas. Saya nggak ada link ke atas, Pak. Bapak carilah sendiri. Pak Begitu ya. izin Pak. Silakan, Bu. Kalau misalnya gini kan Pak, kan ada beberapa daerah yang dianya tidak bisa melanjut di P4-nya. Ibu P berapa? Nah, apakah kalau saya P3, cuma ada teman saya yang P4 dia tidak bisa melanjut. Apakah kita bisa melihat dari situ? Artinya berarti bisa nggak kita nilainya bahwasanya formasi yang dibutuhkan itu masih lebih banyak dibanding pelamar P2 dan P3. Makanya P4-nya masih dibuka. Oh, bukan layar jele. Oh, tadi P4-nya bisa resum. Enggak, Pak. Kalau P4-nya nggak bisa resum, berarti kuotanya lebih sedikit daripada pelamarnya. Jadi kalau berarti kalau P4-nya ini masih bisa melamar, artinya kan masih ada kuota untuk P4 nih, Iya, Pak. benar. Nah, jadi kalau misalnya kondisinya seperti itu, apakah P2, P3 ini sudah pasti aman posisinya, mengingat kan yang Oke, diprioritaskan kan, saya Pak? paham maksudnya, saya paham maksudnya. Iya, Pak. Oke, ini saya ulangin ya. Jadi, jangan salah paham nih ya. Oke, saya pun itu juga yang saya pusingin di P4 yang nggak bisa melamar. Oke. Ini ya. P4 PPG Prajabatan itu pasti bisa melamar. Kenapa? Dia di mapping, ya. Kuotanya dari mapping dari dinas, ya. Jadi kalau PPG Prajabatan pasti dia bisa melamar, ya. Tapi kalau yang tidak ada serdik bisa melamar, itu artinya kuotanya berlebih. Saya paham maksudnya. Pak, apakah P2, P3 ini langsung menang? Kan seperti itu. Oke. Sekarang logikanya seperti ini lagi. Data itu kan ada di mereka. Saya nggak tahu ya ke atas tuh. Jadi kalau P4 tidak berserdik bisa melamar, artinya kuota tadi berlebih. Apakah P2, P3 bisa menang? Belum tentu. Karena kalau tiba-tiba membludak ke arah sana semua pendaftarannya, ke guru kelas tadi kan. Ke guru kelas semuanya membludak. Oke. Udah di mapping. Misalnya kan di atas tadi. Udah di mapping itu sama orang di atas. P4 bagiannya segini aja kita kasih. Kan kita nggak tahu, Bu. Di apa namanya, di kabupaten itu. 800 misalnya. 800. Oke, 800. Kita diskusi nih, kita rapat. Untuk P4 umum, kita ngasih kuotanya 30. Untuk ini khusus, P2, P3 berarti 770. Oke. Yang daftar ini misalnya di guru kelas nih ya, di guru SD misalnya, SD. Yang daftar ini dari bahasa Inggris, dari bahasa Indonesia, dari IPA, dari matematika, fisika, daftar semua semari. Nah, kalau gitu kayak mana nggak belajar? Apakah lulus langsung? Tidak bisa kita bilang lulus langsung. Mungkin, saya rasa gini, mungkin sudah dirapatkan di orang itu. Kuota misalnya, guru PAI. Kuotanya 70. Kita ambil P2, P3-nya ini cuman 40, 50 lah. P4-nya kita kasih 20. Nah, seperti itu mungkin, Bu. Jadi, tidak mungkin lolos. Kenapa saya bilang nggak mungkin lolos? Ngapain ada e-chat kalau gitu? Itu lo simple logikanya. Ngapain ada chat, capek-capekin aja, kan gitu. Pastilah ada chat ini untuk saingan, ya, untuk saingan. Artinya dipastikan kuotanya lebih sedikit atau sama, minimal ya, lebih sedikit atau sama dengan yang pendaftar. Itu logika simpel saya. Karena mungkin udah dibagi-bagi di atas. Mereka yang tahu, bukan saya. Ada lagi saya, Bu ya? Berarti Pak, sedikit Pak. Berarti kalau misalnya seperti itu, berarti ada kemungkinan P3 ini ada yang nggak lulus tapi P4-nya lulus. Benar sekali, Bu. Jadi seperti itu. Oh, berarti karena yang daftar kalau tadi, terutama guru kelas sih. Guru kelas ini bahayanya apa? Terlalu banyak orang ngincar guru kelas, bener nggak?
Iya benar sih, karena semua bisa masuk, semua jurusan. Iya, itu tadi saya heran. Semua bisa Betul. masuk. Ini ada Ya, guru apa? TK bisa masuk, guru TK bisa masuk. Iya, MTK, fisika, kimia, bahasa Indonesia bisa masuk. Ketika orang nyerbu itu semua, apakah jadi persaingan? Oh, jelas. Jelas. Karena Makanya saya kurikulum bilang merdeka tadi, belajar. Pak. Kita nggak bisa, kita gini Bu, lebih baik menghindari keburukan daripada nyantai, kan gitu. Bagusan Semangat kita belajar. Semangat. hancur-hancuran di belajar daripada kita, lulus kah? Jangan, yang itu pikirannya. Belajar aja. Lakukan yang Semangat. terbaik. Pak, Oke. izin tanya, Pak. Silakan Bu. Izin bertanya. Iya, Bertanya, silakan. Pak. Saya, bentar. Saya panggil dulu. Tadi karena antri nih. Bu Novarijun Mirza, silakan Bu. Novarudin Mirza ada? Tidak ada. Pak, izin tanya, Pak. Siapa nih Pak, Novarijun? izin tanya. Nggak ada ya. Bu Resa, Pak Resa apa Bu Resa nih? Mardianto. Pak Resa. 5. Bu Sintia nggak ada? Bu Pak, izin Sintia. tanya, Pak. Bu Sintia Pak, dulu. izin tanya. Bu Sintia ada? Angkat tangan Bu ya. Bu Sintia ada? Macam orang apotik awak nih. Mita, itu semua orang. Itu semua orang. Saya Pak Sintia Saya, tadi Pak. Ah, Sintia dulu. Taruh itu. Sintia. Monggo Pak, sih. Pak, di kabupaten kami kan guru kelasnya diterima 415. Silakan. Kira-kira untuk nilainya itu berapa Pak maksimalnya untuk memperoleh biar lulus gitu Pak? Minimal atau maksimalnya gitu Pak? Minimal nggak bisa lah ya. Maksimalnya berapa Pak? Maksimalnya ini maksimalnya. Ini maksimal 670. Maksimal. Gini aja Bu ya, kalau misalnya mau di atas peringkatnya ya. Latihan banyak soal, setidaknya Ibu ini dapatnya nih ya, paling minimal lah ya. Biar enak ya. Minimal itu nilai teknis itu di antara 350 sampai 450 lah Bu, biar aman. Oke. Di sini nilainya harus 150 sampai 80 lah biar aman kan. Di sini udah pastilah gampang di sini. Ini wawancara belum ya? Ini. Manajerial tadi berapa Pak? Ini Bu, manajerial Bu, makanya saya gabung itu. Manajerial itu digabung dengan sosial kultural. Digabung soalnya Bu, berarti 4 berapa tuh? 45 soal. Saya kan selalu gabung kan Bu. Ada manajerial, bawahnya apa? Sosial kultural kan? School. Iya kan? Saya bikin itu selalu kan? Ya. Oke. Nilai A ini 150. Jadi kalau Ibu terlewat Ibu dapatnya 120, nilai 4 semua 120, maka tambahinlah yang itu udah lewat itu. Oke. Paham ya? Ini biar aman lah, posisi aman lah ini kalau 350 ke atas. Nah, itulah. Tapi kan dibandingkan lagi dengan kawan-kawan yang lain tadi. Kan guru SD ini ya, kalau guru PAI, guru itu nggak bisa masuk yang lain. Guru yang bisa masuk adalah guru SD. Ini semua bisa masuk. Kalau ketika ribuan yang datang ke sana, kuota 200 kayak mana itu? Saingan lah. Bisakah tergeser Pak? Ya bisa saja, semua tergeser, semua berubah. Karena guru SD ini masalah. Makanya saya bilang belajar elok-elok. Oke, ada lagi? Pak Amir. Ya, Yang nggak bisa ikut daftar P3 gimana ya Pak Amir? Ibu P berapa? P3 tapi nggak bisa. Tahun depan Bu, tahun depan tak saya bimbing. Oke. Mita Situmorang, silakan. Pak, izin tanya, Pak. Mita Iya, Situmorang. Saya. Pak Amir. Ibu, itu, silakan itu. Situmorang. Ini tadi sebenarnya saya udah nanya yang tadi, tapi sedikit lagi Pak. Tadi kan udah saya tanya terkait P3 dan P4. Nah, tadi Bapak kasih penjelasan bahwasanya P4 ini bisa menang dibanding dengan P3. Lalu bagaimana dengan bisa menang kalau kuotanya besar. Kalau kuota sisanya besar diatur dari atas. Oh, jadi yang map yang kemarin itu kan Pak ada yang ketentuannya gini, jika P2 masih ada kuota, jika P2 dulu ditempatkan. Kalau P2 ini masih ada kuota baru lanjut ke P3. Iya, saya Kalau paham, Bu, P3 saya paham. Jadi apakah mungkin bisa P4 ini menang dibanding P3 sementara Kalau dibandingkan gini, Bu. ketentuannya kayak gitu? Ibu P berapa? P3, Pak. Nah, saya tahu ketakutan Ibu dalam hati kan gitu. PPG Prajabatan, Bu, itu di mapping, Bu. Nggak ngambil kuota P2, P3, Bu. Ibu jangan takut untuk P4 yang PPG Prajabatan. Mereka di mapping. Saya sini ada kawan saya, istrinya tuh di mapping. Ya. Nggak ngambil kuota P2, P3. Aman lah, aman. Paham, Bu?
Oh Jadi Nah, nggak gitu. bisa aku Ya, mengambil karena kan yang Pak berapa, mengingatkan Pak, berapa? kalau aman. di Nggak bisa swasta ini P4 kan, geser P3. Yang bisa geser P3 adalah oh, P3 sendiri. P2, P3 saling geser. Paham? oh iya ya Pak, Udah paham tahu Pak. teman Ibu. Udah aman ya? Sekolah Iya, itu makasih nggak Pak. ada. Sinta Bella. Sinta Bella. Pak, saya mau nanya, Pak. Sinta Bella dulu. Ya, Pak, kan di sini kuota PAI saya Sinabela. Kuota PAI kan di sini 117 ya, Pak. Mm-mm. Berarti nanti yang masuk rankingan itu Kali 3 kali dari 117 kan 354. 151. 51. Oh ya. Oh ya ya, maksud. Ada lagi? Pak Amir mau Mas, tanya. Mantar, Bu Sinta Bella, peringkatlah di atas biar aman. Jangan peringkat 300. Ya. Paham? Ya, siap. Gimana Tiga- Pak? tiga kan aman. Silakan Bu Nurain Ali. Sabar Bu, saya akan jawab Bu sama Bu saya. Pak. Bu Nurain Ali. Ya, makasih Pak. Silakan Bu. Saya Pak. Ya, saya mau bertanya Pak. Hmm. Setelah saya resum dan mau cetak kartu pendaftaran, setelah saya